Banyak kita saksikan desa dengan potensi tertentu hidup masyarakatnya justru dilanda kemiskinan. Ibarat Indonesia yang kaya raya dengan sumber daya alamnya, keberadaan itu tidak membawa pada kemakmuran dan justru ramai diwarnai fakta-fakta keterbelakangan serta hutang yang menumpuk. Situasi perekonomian di tanah air barangkali merupakan cermin dari desa. Desa tempat sebagian besar produk pertanian memenuhi pasar, desa dengan hasil ternaknya dan desa dengan potensi wisatanya, bukanlah desa yang bisa memikul nasibnya beranjak menjadi lebih baik. Potensi yang ada di desa cenderung terbengkalai dan tidak tergarap optimal secara berkelanjutan. Warga masyarakat jalan sendiri, pemangku kebijakan yang cuek-cuek saja, jalan rusak yang bertahun-tahun seringkali membuat tujuan-tujuan pembangunan tidak tercapai. Peran mahasiswa khususnya generasi muda menjadi tumpuan harapan di tengah kondisi keterbelakangan yang semakin berlumut itu. Desa-desa di NTB khususnya yang dipuja-puja dengan desa wisata serta potensi pendukung lainnya sudah selayaknya naik peringkat. Desa tidak boleh lagi menjadi sumber pengangguran karena wilayahnya yang luas bukanlah untuk digadai hanya untuk gaji yang sesaat saja. Harapan itu kemungkinan terbuka dengan perubahan nilai-nilai pengabdian kampus di masyarakat, khususnya KKN. Kuliah kerja nyata kini sudah tergantikan dengan istilah kampus membangun desa. Perubahan itu sedikit menggeser peran mahasiswa tidak lagi sebagai pelaku utama, melainkan sebagai motivator dan pendorong desa untuk berkembang secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Jika dahulu kuliah kerja nyata diharapkan karena peran mahasiswa yang cukup besar membangun gapura, membuat bak sampah, memperbaiki selokan, bahkan untuk berbagi sembako. Dengan perubahan ini secara perlahan akan menempatkan masyarakat desa sebagai ujung tombak pembangunan. Jika dahulu pemerintah desa berharap mahasiswa KKN bisa berbuat banyak untuk desanya, bahkan ada desa yang mencoba mengeksploitasi keberadaan mahasiswa, kini tidak boleh lagi ada. Desa harus punya inisiatif, mengidentifikasi dan mengelola potensinya dengan menggerakkan masyarakat dengan program-program yang jelas dan berkelanjutan. Karena pemerintah desa yang mengenali potensi wilayahnya akan mendapat modal mengembangkan perekonomian di desa itu sendiri. Oleh sebab itulah, pihak kampus menyambut baik perubahan istilah KKN menjadi kampus membangun desa yang memiliki nilai-nilai edukasi bagi masyarakat. Saat ini dengan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, nama atau istilah KKN itu sudah menjadi kurang populer. Sekarang lebih banyak dengan nama Kampus Membangun Desa yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Kurikulum baru tahun 2024 ini sudah diubah KKN itu menjadi Kampus Membangun Desa. Nah, sehingga ada kesinambungan mahasiswa dan dosen berada di desa tidak sebatas masa waktu KKN, sehingga itu bisa berkesinambungan kapan harus turun dan kapan dia harus berada di kampus. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan desa dan potensi yang dimiliki oleh desa untuk menjadikan desa itu lebih berproduktif, lebih bergerak ekonominya. Karena kan prinsip dari Kampus Membangun Desa itu supaya pembangunan desa itu berkembang dengan perekonomiannya semakin hidup dan bergerak, sehingga hasilnya dapat meningkatkan pendapatan di masyarakat desa. Kan itu prinsipnya. Nah, oleh karena itu, maka program ini diubah. Syarat-syaratnya adalah harus ada permintaan. Artinya bahwa permintaan itu mengandung makna desa itu mempunyai komitmen untuk mau diajak bergerak. Jadi bukan desa itu menunggu diajak,
atau menunggu supaya mahasiswanya melakukan sesuatu, membawa sesuatu, tidak. Tetapi kita mahasiswa sifatnya datang untuk memberi motivasi dan menyampaikan ini loh hasil penelitian ini yang patut dikembangkan. Dan yang melaksanakan itu adalah masyarakat. Mahasiswa ikut bersama-sama memberi dorongan, memotivasi, memberikan solusi, ikut serta mengembangkan, termasuk juga mempromosikan, menjual produk-produknya kemana, melalui media-media sosial atau melalui program-program lain. Artinya bahwa kedua belah pihak punya peran masing-masing. Jadi tidak lagi seperti program KKN. Kalau KKN, mahasiswa datang ke kampus, ke desa, dia melakukan sesuatu, bekerja dan sebagainya. Tidak. Jadi sekarang ini adalah bagaimana supaya masyarakatnya lah yang bergerak, yang terus-menerus secara berkesinambungan. Karena yang akan berubah adalah desa itu sendiri dan masyarakat itu sendiri. Ini yang perlu dipahami. Itu perbedaannya. Nah, mahasiswa di sini kan punya jangka waktu kuliah di kampus kan, sedangkan mahasiswa membangun desa itu atau kampus membangun desa itu kan berkesinambungan. Berkesinambungan. Bagaimana pola yang dilakukan? Oleh karena itu, yang mengelola adalah lembaga. Di bawah kampus itu punya lembaga yang namanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Lembaga inilah yang mengatur. Mahasiswa di semester 7 misalnya ditugaskan untuk membangun desa selama kurun waktu tertentu. Kemudian dia akan pasti sudah akan selesai dengan kurun waktu tertentu, dia akan selesai dan dia akan ditarik kembali dan dia akan wisuda. Nah, lembaga inilah yang akan memberikan tugas kepada mahasiswa lain, mahasiswa yang semester berikutnya yang menugaskan, sehingga itu menjadi berkesinambungan. Jadi tidak terpaku pada mahasiswa itu sendiri, tetapi berkesinambungan dari semester ke semester, dari tahun ke tahun, itu akan beda-beda mahasiswanya. Tetapi programnya harus berkesinambungan dan itu akan dikelola oleh lembaga yang ditugaskan untuk itu, yaitu LP2M. Maka LP2M itu akan memberikan master plan pengembangan desa itu, apa yang akan terus dikembangkan, apa saja yang perlu digerakkan. Berarti langkah-langkah, karena ini kan dasarnya adalah pengajuan dari kepala desa setempat. Betul. Menerima penempatan kan. Betul. Itu sementara ini bagaimana itu? Apa sudah ada pengajuan itu atau cenderung mereka pasif? Ya. Atau desa belum tahu? Sudah banyak yang mengajukan. Tetapi walaupun demikian, tidak otomatis yang mengajukan langsung disetujui. Kan lihat potensinya. Jadi dia mengajukan, oke. Oh, desa A mengajukan ini. Dicari, dilihat di sana, disurvei apa potensinya. Siap enggak masyarakatnya untuk begitu? Kalau siap, oke, dukung. Potensinya apa? Termasuk juga untuk masa depan seperti apa, termasuk juga produknya apa dan bagaimana pemasarannya, sampai kepada itu, karena harus sampai kepada itu. Tapi itu tidak mudah, menyamakan persepsi antara desa dengan kampus itu tidak mudah. Oleh karena itu memang perlu ada duduk bareng dan sama-sama memikirkan itu. Tidak boleh desa itu hanya menyerahkan, kalau saya kerjasama dengan STP kemudian sudah serahkan pada STP. Tidak, harus sama-sama melakukan itu, sama-sama monitoring, mendorong masyarakatnya, terus memantau dan bagaimana berkelanjutannya. Jadi sebelum pengabdian kampus ini berlaku kan, KKN pola yang digunakan oleh STP kan sudah memberlakukan keberlanjutan itu juga kan. Betul. Nah, dari hasil yang sudah dicapai itu bagaimana rata-rata hasilnya itu untuk melihat interaksi antara masyarakat dengan mahasiswa. Rata-rata kelemahan yang sudah kami laksanakan itu adalah tidak dilaksanakan, tidak diteruskan,
tidak dikembangkan oleh masyarakat desa. Kami datang ke desa dengan kesepakatan, oke, siap, ini programnya. Kita kasih program sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan jangka waktu. Nah, begitu dia selesai, mahasiswa KKN kan punya batas waktu KKN itu, dia pulang. Harapan kami itu adalah diteruskan. Nah, inilah terjadi stagnan, tidak berkembang, tidak berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, kami mengambil langkah berikutnya, harus ada komitmen dari desa. Siap nggak untuk itu, supaya tidak sia-sia. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Silakan masyarakat mengajukan, tapi kami akan menilai, mengobservasi apa potensi yang memungkinkan untuk dikembangkan dan bagaimana kesiapan masyarakatnya untuk meneruskan program itu supaya tidak sia-sia. Jangan Tapi sampai hasil dari pengakuan dari desa sendiri, penyebab stagnan itu apa? peran serta masyarakatnya, di mana kepala desa itu tidak mampu untuk menggerakkan masyarakatnya untuk konsisten dengan program itu. Jadi ini harus ada kesabaran memang. Kalau masyarakat menginginkan instan, apa programnya harus sudah ada hasilnya dalam waktu dekat, tidak bisa itu. Itu perlu butuh waktu, perlu waktu untuk bisa berkembang. Contoh, katakanlah produk dari Nau atau produk yang ada di sana itu, kemudian kakao. Ya ingin supaya begitu program itu jalan, supaya produknya laku keras, saat itu dapat dinikmati, enggak begitu. Jadi ini perlu waktu untuk ini. Nah, dalam mengatasi proses stagnan itu apakah perlu peran serta pemerintah juga untuk intervensi? Harusnya demikian. Jika pemerintah punya komitmen terhadap pembangunan desa, harusnya pemerintah desa dan di atasnya juga perlu bersinergi untuk itu. Itu pentingnya sebenarnya, kolaborasi antara kampus, masyarakat, desa, dan pemerintah. Harus ada kolaborasi. Karena ini tanggung jawab kita bersama. Jadi, regulasi itu memang harus dibuat oleh pemerintah, sambil memberikan kebijakan-kebijakan apa untuk pembangunan di daerah. Pemerintah desa melaksanakan, program dari kampus ikut membantu melaksanakan, mengembangkan program yang ingin dikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan itu. Yang paling dirasakan kebermanfaatannya yang dilakukan oleh mahasiswa itu adalah pemasaran. Mahasiswa dengan kemampuan untuk di media sosial dan mengajarkan itu kepada masyarakat bagaimana memasarkan produk-produk itu. Tapi memang program itu tidak cukup sampai di sini. Perlu ada edukasi di masyarakat. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi bagaimana seharusnya menikmati produk-produk yang ada, apa sih kebermanfaatan bagi masyarakat produk-produk itu, terutama untuk kesehatan. Ini penting supaya masyarakat kita itu memahami itu. Dan yang lebih penting lagi itu adalah masyarakat itu mau membeli produk lokal yang ada, tidak dari luar. Karena saat ini adalah masih banyak kesan masyarakat itu ingin yang produk luar. ini perlu ada edukasi juga. Nah, kembali ke masalah ada KKN, tempat KKN di mana desanya stagnan itu kan, tapi di balik itu kan ada juga desa-desa yang berhasil kan? Iya. Tidak semuanya seperti itu. Itu bisa diceritakan tuh desa-desa yang pernah ditempati KKN mahasiswa STP, kemudian dia berhasil, desa apa itu, dan mungkin ceritakan. Ya, salah satu saya di Suranadi, Pak. Di Suranadi itu ada masyarakatnya mengembangkan produk yang namanya tanaman hias. Tanaman hias itu dibina oleh mahasiswa. Selain itu juga mengajarkan kepada masyarakatnya untuk bagaimana pemasarannya, cara pengolahannya, mencarikan rekanan mereka supaya mereka punya relasi luas.
Nah sekarang kalau orang ingin mencari produk yang namanya tanaman hias, pasti dia akan datang ke Suranadi. Selain itu, teman-teman di Suranadi juga memang sudah punya bakat untuk mengembangkan itu. Mereka keluar dari Suranadi, memproduksi tanaman hias. Kalau sekarang kita lihat ke Senggigi, Pak, di sebelah timur jalan itu banyak sekali teman-teman kita yang berusaha dalam bidang tanaman hias yang berasal dari Suranadi. Nah, itu penting untuk dikembangkan dan pemerintah juga harus turut serta bagaimana supaya itu juga bisa berkembang. Salah satunya yang perlu kebutuhan mereka itu adalah masalah permodalan. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang mampu, yang siap memberikan modal untuk bisa mengembangkan, karena ini kan tidak hanya untuk produk dalam saja, tapi juga dikirim ke luar daerah. Nah, perlu diketahui untuk pengembangan produk ini sangat pesat kebutuhannya, dibutuhkan. Contoh, kek Mandalika. Di Mandalika itu, ketika membangun kek Mandalika, dia butuh tanaman hias. Nah, dari mana tanaman hias itu? Kalau dari luar daerah kan agak mahal. Nah, dari sinilah produk-produk itu diambil. Dan banyak teman-teman yang ada di Suranadi mensuplai ke Mandalika. Dan bahkan tidak hanya sampai ke Kupang, sampai ke timur, Pak. Kebutuhannya dipenuhi dari sini. Nah, itu salah. Dari KKN Mahasiswa selama berapa tahun itu? Itu pembinaannya sudah lama. Ya, pembinaannya. Cuman memang karena dulu dalam bentuk KKN, tidak dalam bentuk pengabdian membangun desa. Sehingga kalau KKN datang lagi, semangat lagi, hilang lagi, berhenti KKN-nya. Tahun depan datang lagi disemangati. Ya, seperti itu, Pak. Jadi kurang berkelanjutan, walaupun dalam arti bahwa dari tahun ke tahun terus dilakukan pembinaan. Nah, sekarang kita berharap supaya dosen-dosen melakukan penelitian di situ, mengembangkan sesuatu yang patut dikembangkan di situ, memberikan penyuluhan, membina keterampilannya dalam rangka pengabdian masyarakat juga di situ, sehingga lembaga inilah yang mengatur. Konsepnya seperti itu.